di kecamatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Lab, untuk kesempatan hari ini saya Satiran bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini akan membahas terkait dengan peran petugas kesehatan dan tim pendamping keluarga dalam penanganan stunting di tingkat desa. Dan untuk kesempatan sekarang ini kita berada di Desa Bintang Pepara, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan sudah ada sejumlah narasumber yang hadir untuk mengupas terkait dengan peran petugas kesehatan dan tim pendamping keluarga dalam penanganan stunting di desa, khususnya di Desa Bintang Pepara. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar dan pemirsa RRI Net, yang di samping saya ini adalah Kepala Puskesmas Kekuyang. Desa Kekuyang, ataupun langsung aja ya Pak ya, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kekuyang, ada Bapak Kahat. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak. Dan selanjutnya juga ada Bapak Sardianto yang merupakan perwakilan dari Kecamatan Ketol yang saat ini menduduki posisi di Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada Kaur Pemerintahan Desa Bintang Pepara, ada Bapak Paiman Zuhri Saputra. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Ya, gimana Pak kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Dan juga ada ibu-ibu bidan kita, ada Ibu Rahmayana AMDKEP yang merupakan petugas kesehatan di Desa Bintang Pepara. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, dengar dan pemirsa RRI Net, kita sebenarnya ingin mengetahui terkait dengan angka stunting yang ada di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah itu sendiri. Nah, tentu kita ingin mengetahui dulu sebetulnya berapa sih total dari kasus stunting yang ada di Kekuyang ini sendiri, gitu kan? Mungkin ini kita mintakan kepada Pak Sardianto terlebih dahulu Pak, ini untuk memaparkan terkait dengan kasus stunting yang ada di Kekuyang ini Pak, seperti apa? Terkait dengan kasus stunting yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kekuyang, sesuai dengan hasil rapat lintas sektor kami di bulan kedua, kemarin kami mendapat laporan dari beberapa bidang desa dan petugas kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kekuyang itu berjumlah sebanyak 52 dari 10 desa. Nah, sementara untuk hari ini kita berkunjung di wilayah kerja Puskesmas Kekuyang, tempatnya di Kampung Bintang Pepara. Kebetulan di Kampung Bintang Pepara sendiri itu ada anak-anak yang terdampak stunting berjumlah 7 orang. Oke. Nah, ini untuk kasus sebelumnya ada banyak gitu ya Pak Kepala Puskesmas. Iya. Ini seperti apa nih Pak sebetulnya ceritanya? Terima kasih. Sebelumnya memang banyak kita jumpai kasus stunting khususnya dalam wilayah kerja Puskesmas Kekuyang, yang mana pada saat itu permasalahannya maka banyak dijumpai Pak. Ini masalah alat antropometri. Ini merupakan alat untuk mengukur tinggi dan berat badan. Jadi pada saat itu memang belum standar, tapi alhamdulillah pada saat ini bahwa dalam melakukan pengukuran dan penimbangan berat badannya, antropometrinya alhamdulillah sudah standar, dan ini merupakan data real yang sudah dilakukan oleh petugas kami di lapangan, baik mulai dari desa sampai ke puskesmas, dan ini yang didapat berjumlah khususnya dalam wilayah kerja kami berjumlah 52 orang. Kemudian terkhusus pada Desa Bintang Pepara ini dijumpai yaitu 7 orang, yaitu anak balita kita yang mengalami stunting, dan yang umur 24 bulan ke bawah ini kita jumpai 3 orang, dan yang selain itu di atas umur 25 bulan sampai ke 50 bulan ini yang kita jumpai. Tapi alhamdulillah ini sudah kita laporkan ke provinsi dan ke pusat, ke Kemenkes melalui
pengentrian daripada EPPDGM yang sudah dilaporkan setiap bulannya. Tapi alhamdulillah dari kasus stunting kita yang berjumlah 52 orang tadi, pada saat ini alhamdulillah dari angka persentasi dari 22% pada saat pendataan di bulan Mei tahun 2023 ini kita sudah mengalami penurunan sehingga sudah mencapai angka 12%. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih untuk sementara Pak Gahar sudah menyampaikan terkait dengan data stunting yang ada di Kekuyang. Kemudian kita ingin beralih ke Pak Paiman terlebih dahulu nih. Pak Paiman, ini seperti apa sebenarnya kasus stunting yang ada di desa kita ini Pak? Dari tahun 2022 ya Pak, ada sudah mulai ditemukan atau seperti apa ya Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya stunting ini memang di tahun 2022 juga sudah ditemukan kasus stunting ini. Namun alhamdulillah di tahun 2023 ini sudah ada penurunan Pak. Jadi stunting ini sudah ada jumlah penurunan. Kasusnya itu sebenarnya yang dikatakan seperti dikatakan Bapak Kepala Puskesmas tadi, itu dari ukurannya sebenarnya Pak. Yang menjadi permasalahan stunting itu karena ukurannya tidak standar, memenuhi standar maksudnya. Tapi ini kita usahakan semaksimal mungkin dari kami pun pemerintahan desa akan memberikan yang terbaik lah untuk stunting ini, baik itu dari penyiapan seperti modal ataupun seperti makanan yang akan bekerjasama nanti dengan baik itu kader Pospindu maupun kader Posyandu. Berarti untuk sekarang ini kasusnya ada sekitar sekarang ini kasusnya ada 7 ya? 7. Oke, itu yang lebih teknis nanti ke Ibu ini ya, Ibu Rahmayana ya, didampingi dengan Ibu Ayu ya. Ibu Ayu. Nah, ini kita ingin tahu juga ini Pak. Pak. Yang turun di lapangannya gitu ya Pak ya. Oke, mungkin dari Ibu Rahmayana dan Ibu Ayu bisa menjelaskan kepada kita ini sebetulnya kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan untuk penanganan stunting yang ada di tingkat desa kita ini Bu, khususnya di Desa Pintang Bepala. Baik, terima kasih Bapak. Saya mewakili dari petugas kesehatan Puskesmas Kekuyang beserta dengan bidan desa. Strategi yang kami lakukan di setiap desa setiap bulannya itu, yang pertama kami memantau balita yang datang itu ke posyandu, terutama ibu hamil Pak. Nah, karena ibu hamil ini rentang terjadinya di dalam 1000 HPK. Nah, dari ke 1000 HPK ini menjadikan anak ini lahir dengan baik atau tidak. Nah, strategi yang kami laksanakan Pak, jika balita tidak berkunjung ke posyandu, kita akan berkunjung ke rumah-rumahnya dengan door to door. Karena di sini rata-rata masyarakatnya itu yaitu petani Pak atau pekebun. Jadi kesulitan seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa dan Kepala Puskesmas beserta dengan Bapak Camat Ketol, bahwasanya masyarakat itu untuk meluangkan waktu 1 hari itu mungkin tidak sempat atau tidak bisa gitu Pak. Nah, jadi kami dari tim kesehatan Puskesmas beserta bidan desa pendampingan, kami melaksanakan di posyandu itu adanya PMT, makanan tambahan berbasis pangan lokal. Nah, yang setiap bulannya kami bagi ke ibu-ibu balita yang datang. Tetapi di saat ada masalah anak itu terjadinya masalah gizi, kami menambahkan sedikit lebih untuk makanan pendampingnya berlebih dibanding dengan anak yang normal gitu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Puskesmas, bahwasannya kita di setiap desa ini kami sudah menggerakkan bersama dengan Bapak Camat untuk memanfaatkan pekarangan rumah gitu Pak. Nah, strategi kami yang pertama itu Pak. Nah, yang kedua kami membuat tim PKK desa itu membuat berbasis pangan lokal itu bisa dijadikan sebagai percontohan untuk desa yang lain gitu. Contohnya anak-anak sekarang kan sulit untuk makan, seperti telur aja mereka pasti akan bosan ya Pak, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nurdin. Maka kami akan memodifikasi makanan itu untuk anak-anak itu tertarik gitu. Nah, boleh ditambahin Ibu? Ya, silakan Bu. Bu Yana ya panggilannya. Iya, Ibu ya. Seperti apa ini strategi? Dan strategi untuk bidang itu kita bisa mengingatkan dan menyadarkan orang tua dari balita tersebut.
supaya baik dalam mengurus dan memberikan memberikan edukasi yang baik dan yang bagus untuk anak-anak mereka. Begitu juga untuk ibu hamil. Ini yang saya temukan. Satu lagi Pak, ada tambahan strategi dalam pencegahan stunting itu di bidan desa. Setiap persalinan kami mengarahkan kepada bidan desa untuk melaksanakan yang namanya IMD, yaitu inisiasi menyusui dini, serta tidak luput dengan ASI eksklusif Pak. Nah, ASI eksklusif kami di Puskesmas Kekuyang, kami mempunyai program yaitu yang namanya PAKE Pak, yaitu istilah bahasa gayunya tuh kalau pakai tuh kita gitu ya kan Pak. Nah, pakai itu pejuang ASI Kekuyang. Jadi dia ibu hamil trimester 3 umur 7, 8, 9 yang ingin melahirkan anak supaya tidak anaknya menjadi stunting atau pencegahan stunting dari dimulainya dengan ASI eksklusif. Kami membuat grup WhatsApp di Kekuyang dengan bermacam petugas kesehatan di situ, ada dokter, ada bidan, ada petugas promkes serta petugas kesling. Apa masalah dan hambatan, serta kami share edukasi karena wilayah kerja kita yang sangat jauh. Jadi kita mengambil inisiatif itu mengambil dengan grup WhatsApp. Nah, setelah anak itu lahir, maka ibunya akan menerapkan yang namanya ASI eksklusif. Nah, karena ASI eksklusif itu adalah penunjang satu pencegahan stunting. Karena 0 sampai 6 bulan hanya untuk ASI saja gitu Pak. Nah, itu salah satu strategi kami di Puskesmas Kekuyang. Serta ada juga strategi kami di Puskesmas Kekuyang, kami melakukan aksi bergizi Pak. Nah, aksi bergizi itu kami laksanakan di setiap remaja-remaja putri yang berada di sekolah wilayah kerja Puskesmas Kekuyang dengan membagikan tablet tambah darah Pak. Itu kami mulai dengan tim kerja kami Pak. Nah, setelah itu kami melaksanakan yaitu pendampingan pemberian ASI selama 6 bulan. Nah, bagaimana cara memberikan ASI MPASI 6 bulan ke atas sampai dengan 12 bulan? Tidak dengan memberikan ASI sebelum 6 bulan gitu Pak. Baik Pak, begitu saja. Mungkin ada tambah sedikit lagi Pak. Jadi yang mana setiap bulannya kami turun ke desa dalam pelaksanaan posyandu, kami selalu menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya peran aktif daripada ibu-ibu, baik itu ibu hamil maupun ibu menyusui untuk hadir ke posyandu. Kemudian juga ke Pospindu yang mana ini tetap kami jalankan setiap bulannya dengan tujuan yang mana pada saat ini angka dari penyakit tidak menular seperti darah tinggi, kemudian kolesterol, asam urat, ini memang khususnya di negara kita ini angka daripada penyakit tersebut, masalah penyakit tidak menular ini sangat tinggi Pak. Maka oleh karena itu salah satu strateginya ya kita semua tim bergerak ke lapangan yang sebelum pelaksanaan kegiatan itu kami memberikan sosialisasi tentang peran aktif daripada ibu-ibu, bagaimana upaya dan strategi kita supaya mau hadir ke posyandu. Karena insya Allah untuk kedepannya kalau ini terus kita kembangkan, mudah-mudahan seperti disampaikan oleh petugas kami tadi, berbagai edukasi telah kami lakukan khususnya dalam wilayah kerja kami, mulai dari remaja putrinya sampai ke lansianya. Mudah-mudahan ini tergantung kepada dukungan kita semua. Insya Allah kalau semua kita bekerja sama, mudah-mudahan tingkat kesehatan khususnya masyarakat kita Aceh Tengah ini bisa kita tertangani. Mungkin saja. Saya penasaran di desa ini Pak Iman. Pak Iman ini karena daerah kita ini merupakan daerah pertanian gitu ya. Kemudian tadi disampaikan Ibu Ayu juga masyarakatnya bertani gitu kan. Nah ini bagaimana cara kita ini Pak untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu ini supaya datang ke pusat pelayanan kesehatan gitu untuk mengecekkan balitanya gitu ya Bu ya. Ini seperti apa nih peran desa ini? Baik Pak, terima kasih. Jadi peran daripada aparatur desa ataupun pemerintah desa
itu untuk sebenarnya sudah bermacam cara gitu. Ada beberapa cara yaitu ada yang telah dilakukan. Yang pertama itu artinya dari yang dikatakan seperti tadi door to door, dari pintu ke pintu Pak kan maksudnya. Dan yang kedua untuk yaitu menyadarkan daripada baik ibu-ibu yang punya bayi dan balita ataupun kepada bapak-bapaknya Pak juga. Karena masalah anak ini juga itu sangat penting Pak. Karena kalau seandainya anak ini sakit, yang menjadi masalah juga kan orang tuanya juga Pak kan yang menjadi susah. Itu untuk menyadarkan mereka itu dengan cara tersebut Pak, itu memberikan masukan bahwasanya penting bagi anak itu, gizi sangat penting. Stunting itu bukan masalah hal yang biasa, bukan hal sepele maksudnya Pak kan. Itu dengan cara menyadarkannya, memberikan masukan yang terbaik kepada mereka. Berarti memang ada program khususnya gitu ya. Ini menyampaikan selain yang disampaikan oleh Ibu Ayu dan Ibu Yana tadi melalui WhatsApp group gitu kan. Iya, Tapi kan ada juga yang kadang ada punya WhatsApp gitu ya. Nah ini mungkin secara door to door. Tapi ini ada di daerah lain Pak yang menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah. Ya. Nah apa di sini dilakukan juga tuh? Ada. Itu saya tahu Pak. Itu sebenarnya setiap bulan ini kegiatan posyandu ini kan ada. Seperti di Tamparan sudah tanggal berapa Bu? Tanggal 9. Setiap tanggal 9 di bulan tersebut atau kelanjutannya ini diberikan informasi baik itu sebelum Jumatan kadang atau setelah Jumat atau pada nanti mungkin besoknya tanggal 9 ya sore ini diumumkan oleh Bapak Rejonya ataupun petugas kita bahwa besok ada kegiatan pelayanan kesehatan baik itu posyandu ataupun posyandu di desa kita. Nah, ini memang sebelumnya ini aktif dilakukan oleh desa. Oke, kita ke Pak Sardianto terlebih dahulu Pak. Kita lihat ini akses di Kecamatan Ketol ini memang kita lihat ada 2 puskesmas karena memang jarak tempuh yang berjauhan gitu ya Pak ya. Ini kira-kira apa kendala yang dihadapi nih Pak untuk mengatasi stunting kalau untuk setingkat Kecamatan Ketol ini Pak yang kita alami selama ini? Nah, upaya kita untuk mengatasi stunting yang ada di Kecamatan Ketol secara umum dan ada di 2 wilayah kerja Puskesmas, terutama sekali Puskesmas Ketuyang dan Puskesmas Blamancung. Mungkin langkah ataupun strategi kita untuk mengatasi itu, langkah yang pertama memang kita harus saling berbagi informasi kepada masyarakat luas bahwasanya terkait masalah stunting itu adalah hal yang bukan main-main. Artinya kita memang harus sering-sering memberitahukan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di wilayah Kecamatan Ketol secara umum ataupun yang ada di wilayah Ketuyang. Nah itu mungkin salah satu strategi. Dan yang selanjutnya juga kami tidak bosan-bosan menyampaikan hal ini selaku pemerintah kecamatan tatkala melaksanakan yang kami sebutkan tadi setiap di waktu litor per 3 bulan sekali. Itu kami selaku pemerintah kecamatan selalu mengingatkan ataupun memberi sedikit bukan interogasi tapi menekankan bahwasanya bagaimana pentingnya penanganan stunting ini agar supaya bisa teratasi dan bisa mencapai angka sesuai yang kita harapkan. Itu mungkin langkah-langkah ataupun strategi yang kami lakukan di tingkat pemerintah kecamatan. Oke, saya ke ibu-ibu petugas kesehatan lagi yang ada di Desa Bintang Bupara ini. Ini kan ada biasanya anak-anak 1000 hari pertama kehidupan anak gitu ya. Ini kan selalu kita lakukan pemantauan gitu ya. Nah selama ini seperti apa peran kita gitu, peran petugas kesehatan itu untuk melakukan yang namanya pemantauan kepada 1000 hari pertama kehidupan anak. Ini kan mungkin ada ibu hamil ya, ibu hamil yang ada di Desa Bintang Bupara ini seperti apa peran kita ini? Baik. Baik Pak, saya akan coba menjawab. Nah, peran 1000 HPK pada saat kehamilan sampai dengan persalinan. Nah, 1000 HPK itu akan terbagi menjadi 270 hari sejak terbentuknya janin sampai dengan melahirkan. Sedangkan 730 hari itu yaitu sejak anak itu dilahirkan sampai dengan 2 tahun. Nah,
Jadi peran kami sebagai petugas kesehatan, kami akan selalu melaporkan yang namanya ANC terpadu. Kami akan selalu memantau kesehatan ibu hamil dengan bayi yang datang ke pos Polindes dengan serta memantau kesehatan ibu hamil di setiap kegiatannya di saat posyandu. Oke, berarti kita turun ke desa. Ke desanya itu, iya, memantau gitu ya. Iya. Karena kan di usia-usia ini yang rentan terasa apa ya, stunting gitu iya, ya. jadi kami petugas kesehatan, ada dia petugas lab akan memeriksa kesehatan yang pertama itu kesehatan darahnya, yaitu triple eliminasinya. Apakah ibu hamil ini terjangkit penyakit yang namanya HIV, sipilis ataupun penyakit yang menular seperti itu, Pak. Nah, kita seperti dari petugas kesehatan lainnya membagikan tablet tambah darah serta membagikan vitamin suplemen ibu hamil dengan selalu rutin memeriksakan kehamilannya dengan ibu bidan desa yang ada di desa seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk yang menimbang anak apa itu ada ini ya, ada waktu-waktunya tertentu atau harus dilakukan secara acak itu? Ada waktunya, Pak. Ada waktunya. Iya, jadi di Desa Bintang Mupara ini dilaksanakan penimbangan rutin atau pemantauan tumbuh kembang balita baik ibu hamil itu dilakukan pada setiap bulannya, yaitu tanggal 9, Pak. Pas waktu Itu posyandu. Sedangkan di saat pemantauan untuk lansianya kita melaksanakan di setelah selesai posyandu, yaitu posbindu kegiatannya, Pak. Seperti itu. Di tanggal yang sama. Iya, beda-beda tanggal dia, Pak. Berarti tanggal 9-nya dulu untuk yang biar kegiatan itu lebih ini ya, Pak, tidak terlalu ramai. Jadi akan terlaksananya jalan pelaksanaan itu gitu, Pak. Jadi di saat kegiatan posyandu yang dilaksanakan di Desa Bintang Mupara ini dari ibu hamil, ibu balita, WUS serta dengan PUS seperti itu, Pak. Nah, ada juga nanti dari bagian KB seperti itu, Pak. Nah, di kegiatan ini nanti setiap petugas kesehatan akan melaksanakan yang namanya edukasi petugas kesehatan dari kebersihan lingkungannya, dari pencegahan stunting, dari ibu hamil, dari kelas ibu dan kelas balita seperti itu, Pak. Nah, itu antusiasnya bagaimana masyarakatnya ini? Kalau tadi memang saya masih kurang ini lagi kan, maksudnya kita dalam lagi antusiasnya bagaimana. Nah, ketika ada ibu hamil ataupun yang sudah memiliki anak tidak ikut serta dalam kegiatan yang setiap tanggal 9 itu, apa tindakan yang kita lakukan? Mungkin saya tambahkan, Pak. Ya. Yang pertama masalah ibu hamil dulu. Ini kebetulan alhamdulillah di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 17 puskesmas sudah memiliki USG. Ini semua puskesmas. Dan alhamdulillah di tempat kita juga sudah puskesmas yang sudah ada USG, sehingga dengan demikian kita mengetahui keadaan daripada janin yang ada dalam kandungan ibu. Jadi kemudian yang masalah tadi setelah melahirkan, apabila nanti tidak hadir ke pusat atau ke posyandunya, maka ini tugas kami ya turun ke rumahnya untuk berkunjung, mengecek bagaimana tentang status kesehatannya. Tapi alhamdulillah antusias daripada masyarakat yang kami dapati selama kami berkunjung pada waktu tertentu ke desa, ini sangat baik, Pak. Mungkin perlu kita bagaimana inovasi ke depannya untuk menarik daya minat daripada ibu ini. Jangan saja ibu hamil, ibu menyusui, kalau bisa yang masyarakat yang lain pun untuk apa salahnya hadir ke posyandunya atau posbindu. Kita memang program-program yang diluncurkan dari petugas kesehatan tadi oke ini, Pak. Mudah-mudahan, Pak, kita doakan sama-sama ke depannya sebagaimana sudah ini ya bisa berjalan ke depannya sebagaimana harapan kita bersama. Ini terbukti dengan angka stunting di Desa Bintang Mupara turun gitu ya. Oke, kita ke Pak ini dulu. Pak, ini peran dari desa ini untuk antisipasi dan penanganan stunting, apa ada dana desa yang dibuatkan atau apa ini seperti apa ini, Pak? Mari, Pak. Untuk penanganan stunting ini dari desa atau dari pemerintahan desa itu sudah diplotkan dan sudah dikhususkan dana untuk penanganan stunting ini. Bukan hanya sekedar dana stunting juga, Pak, tetapi juga dengan dana baik itu posyandu ataupun posbindu itu sudah diplotkan dana, Pak.
karena memang sudah ini adalah hal yang sangat penting bagi kami juga. Oleh karena itu kami memang sudah menyiapkan dana untuk mengkhususkan dananya kepada baik itu stunting, postmedium maupun posyandu. Oke, berarti dana untuk stunting ini diperuntukkan untuk apa ini Pak kira-kira? Kalau memang sudah diplotkan anggarannya? Ini kami plotkan ataupun digunakan, ya kan? Ini digunakan untuk makanan tambahan daripada baik balita dan juga seperti contohnya juga masalah masalah di rumah sanitasi itu juga sudah kami plotkan anggarannya juga Pak, sudah kami masukkan ke dalam anggarannya, sudah kami keluarkan juga Pak. Dan juga di tahun 2020-2021 juga sudah kami anggarkan itu seperti Pak, toilet bisa Pak ya. Oh itu. Dan MCK karena itu juga sangat penting. Itu adalah salah satu langkah kita untuk mencegah stunting ini Pak. Oke, kalau air sini susah nggak Pak ini kira-kira? Alhamdulillah kalau air di kampung ini kita deh. Kalau untuk lancar. air alhamdulillah Pak. Dalam 10 desa ini mungkin hanya ada beberapa desa yang mengalami kesulitan air. Ini mungkin disebabkan tergantung pada cuacanya. Kalau cuacanya musim hujan ya otomatis nanti longsor ya kan pakai pipa itu pecah. Kemudian menambahkan tadi masalah untuk dana desa ini, memang ini setiap kami melaksanakan lintas sektor di kecamatan selalu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan alhamdulillah ini tetap berjalan sudah berapa tahun, mulai dari tahun 2018 sampai 2023 ini ya tetap bahwa dana desa itu ada anggaran dioperasikan untuk penanganan stunting Pak, dengan membuat menu makanan bervariasi. Mungkin nanti di bulan ini apa yang bisa kita olah untuk diberikan kepada semua anak bayi, bukan saja yang usianya stunting, tapi semua yang ada anak bayi di dalam desa tersebut. Mungkin ada 10, maka 10 ini nanti menu apa yang kita buat atau kita olah untuk bulan ini nanti langsung diberikan kepada anak bayi tersebut. Ini langsung Bang dari dana desa Pak, berdasarkan instruksi daripada pemerintah daerah kita, mulai dari pusat sampai ke daerah. Ini memang masalah penanganan stunting ini seperti Bapak Rudi dan Bapak Camat tadi sampaikan, ini memang kita prioritaskan. Mungkin dalam penanganan ini tidak ya semerta-merta, tapi kita harus bertahap bagaimana supaya penekanan stunting ini bisa kita atasi. Baik pendengar dan pemirsa RRI, kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada kesempatan siang hari ini, dan tentu kita akan meminta closing statement, harapan ataupun saran-saran dari masing-masing narasumber kita, dan kita mulai terlebih dahulu nih dari tugas kesehatan tentunya ya, karena yang bergerak di bawah untuk menurunkan angka stunting khususnya di Desa Bintang Utara ini. Terkait dengan topik dialog kita juga ini, yaitu peran petugas kesehatan dan tim pendamping keluarga dalam penanganan stunting di tingkat desa. Seperti apa ini? Mungkin ada masukan, harapan dan saran-sarannya, silakan. Baik Pak, menurut saya Pak akan dilaksanakan seperti tumbuhan tadi untuk pertumbuhan makanan bergizi. Jadi akan dilaksanakannya lah pembuatan atau bercocok tanam untuk makan makanan yang mengandung bergizi seperti itu. Ibu Ayu. Baik Pak, terima kasih. Harapan dan saran saya tetap kepada Bapak RRI Radio Takengon untuk tetap berpartisipasi dan mendukung yang namanya kegiatan kita yang
sudah kita laksanakan ini, serta akan tercapainya penurunan angka stunting kita. Nah, harapan saya sebagai petugas kesehatan, terutama kepada masyarakat ataupun kepada pihak-pihak yang terkait atau aparatur desa, untuk menggerakkan taman gizi di setiap perkarangan rumahnya, seperti itu Pak. Dan untuk harapan saya juga kepada para bapak-bapak yang mendengar untuk partisipasi dan saran dukungan untuk penurunan pencegahan stunting di Desa Bintang Pepara ini, seperti itu. Oke, dilanjutkan dengan Pak Iman, silakan. Saran dan harapan kami dari pemerintahan Desa Kampung Bintang Pepara, kami bukan hanya untuk menyarankan atau kepada masyarakat Bintang Pepara saja, namun kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, Pak. Karena jangan kita anggap remeh tentang stunting ini, karena stunting ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita. Jikalau anak-anak kita sudah terkena penyakit, sepertinya orang tua juga akan merasakan susahnya, Pak. Oleh karena itu, kita harus ada kesadaran sebagai orang tua dari hati masing-masing. Jika ada dilaksanakan di kampung, misalnya posyandu, maka harapan kami agar semuanya dapat mengikuti hal tersebut. Karena itu untuk kebaikan kita semua. Terima kasih, Pak. Pak Kahani, silakan. Jadi terima kasih Pak. Mungkin saran dan harapan saya tidak banyak Pak. Saya selaku Kepala Puskesmas memohon doa, usaha biar kami melakukan. Akan tetapi usaha tanpa doa itu tidak berhasil. Namun di sini saya berharap kepada semua instansi terkait, mari sama-sama bekerja untuk memberantas ataupun menurunkan angka stunting. Kalau tidak pun seandainya bisa tuntas, namun minimal bisa kita atasi. Ini arah kita supaya bagaimana generasi kita ke depan bisa memimpin negeri ini. Seperti disampaikan oleh Bapak Rudi tadi, ya kalau seandainya generasi kita pendek, ya bagaimana memimpin suatu negeri. Kita tahu bahwa kalau sudah kena stunting sulit biasanya untuk pola pikir dan lain-lain sebagainya untuk ke depannya. Jadi sekali lagi saya berharap mohon dukungan dan doanya kita bersama supaya penanganan stunting bisa kita atasi. Kemudian atas yang keduanya, ya saya berharap kepada Radio Republik Indonesia khususnya Takengon agar jangan saja ke Desa Bintang Pepara ini untuk hadir Pak. Kalau bisa dalam kecamatan kami seperti Bapak Camat sampaikan tadi ada 25 desa supaya bisa dikunjungi. Jadi kami pun bukankah dalam Al-Quran itu diperintahkan meningkatkan silaturahmi itu. Kalau tidak pun tertuju kita stunting, ya alangkah baik silaturahmi kita ya bisa kita jalin erat kembali Pak. Itu harapan saya. Terima kasih. Baik, terakhir kami mohon Pak Sardianto, silakan Pak closing statement-nya. Nah, mungkin kalau kami selaku mewakili pemerintah Kecamatan Beton, saran daripada pihak kecamatan, kita berharap kepada semua pihak, baik itu dari tingkat yang paling bawah yang namanya masyarakat, dan juga pemerintah kampung, dan juga pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah kabupaten, kiranya agar sama-sama mendukung ataupun memberikan saran yang bisa disampaikan lewat media ataupun lewat slogan-slogan, artinya bagaimana cara lebih efektif untuk menangani stunting yang ada khususnya di Kabupaten Aceh Tengah, secara khusus di Kecamatan Beton. Itu yang menjadi harapan kami atau saran kami selaku pemerintah kecamatan. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih sudah menyampaikan closing statement-nya, dan terima kasih semua untuk narasumbernya, Ibu Ayu, Ibu Yana, Pak Paiman, Pak Sardianto, dan Pak Lahat sudah bersedia bersama RRI pada kesempatan siang hari ini. Dan pendengar dan pemirsa RRI, demikian tadi dialog kita mengangkat topik peran petugas kesehatan dan tim pendamping keluarga dalam penanganan stunting di tingkat desa, khususnya di Desa Bintang Pepara, Kecamatan Kepol, Kabupaten Aceh Tengah. Mudah-mudahan apa yang kami bahas pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya Satiran mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, boleh taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.